Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang menganalisis data dengan menggunakan uji normalitas, homogenitas, idempenden, dan T-Pirate dengan menggunakan aplikasi SPSS dan Excel. Yang pertama kita akan melakukan uji normalitas. Kebetulan di sini saya sudah langsung ke PSS, jadi kita langsung saja. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistic, kemudian Explore. Lalu kita pindahkan kinerja dan motivasi ke dependen. Setelah itu kita klik plots, lalu kita centang normality, kemudian continue, lalu OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, kita perhatikan test of normality-nya. Jika respondennya besar dari 100 atau lebih dari 100, maka kita akan fokus ke Kolmogorov-Smirnov. Dan jika kurang dari 100, maka kita akan fokus ke Shapiro-Wilk. Lalu kita lihat signifikannya. Jika signifikannya kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak normal. Dan sebaliknya, jika besar dari 0,05, maka data tersebut adalah data normal. Nah, kebetulan data kita ini signifikannya kecil dari 0,5, maka data kita ini adalah tidak normal. Lalu selanjutnya, kita akan melakukan uji homogenitas. Kita ke Excel dulu, kemudian kita blok, lalu kita Ctrl C, lalu kita buka SPSS yang data view, kemudian kita klik, terus klik paste with variable name. Nah, barulah kita klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian One Way ANOVA, lalu kita pindahkan kinerja, kepuasan, etos kerja ke dependen, dan motivasi kita pindahkan ke faktor. Kemudian klik option, lalu homogeneity, kemudian continue, lalu OK. Kita perhatikan tes homogeneity of variance-nya. Tapi di sini kita hanya perhatikan atau fokus ke base of mean-nya. Lalu kita lihat ke signifikannya. Apabila signifikannya kecil dari 0,05 berarti tidak homogen. Begitupun sebaliknya, apabila besar dari 0,05 maka data tersebut homogen. Nah, di sini kita dapat lihat data kita signifikannya 0,01. Jadi ini tidak homogen. Nah, yang ketiga kita akan melakukan uji dependen. Kita cancel dulu, kemudian kita klik data yang uji T. Jika ada angka yang 00 di nilai metode itu, maka kita akan ubah dulu. Gimana caranya? Yaitu dengan cara kita klik Find and Select, kemudian kita replace, kemudian yang bagian find what-nya kita ganti dengan L00, kemudian replace with-nya kita ganti dengan 100. Setelah itu kita replace all, lalu OK. Nah, setelah itu kita blok lagi, lalu kita copy, kita pindahkan ke PSS. Variable view, kemudian value, lalu kita tambahkan menjadi 2 kotak. Kemudian value-nya kita ganti dengan 100 dengan label laki-laki, kemudian kotak kedua 200 dengan label perempuan, lalu klik OK. Setelah itu kita klik Analyze, kemudian Compare Means, lalu Independent Sample Test, lalu kita masukkan nilai statistik student dan student center dan nilai statistik teacher center ke test variable. Sedangkan jenis kelamin kita masuk ke group variable. Kemudian klik Define Group, kita lihat apakah ada angka 1 atau 2, kemudian continue, lalu OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita scroll, kemudian kita fokus atau kita lihat bagian signifikan to sheet-nya. Nah, di sini kita akan melihat jika nilai signifikannya besar dari 0,05 berarti tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan nilai student center ataupun student centernya antara laki-laki dan perempuan. Begitupun sebaliknya, jika kecil dari 0,05 berarti ada perbedaannya. Dan di sini datanya besar dari 0,05. Jadi di sini tidak terdapat perbedaan ataupun perubahan antara nilai student center dan teacher center laki-laki dan perempuan. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan uji T-Pirate. Langkahnya juga sama, kita ke Excel dulu, lalu kita klik datanya. Di sini data uji T. Di sini dapat dilihat bahwa jenis kelaminnya masih berupa huruf, yaitu L atau P. Jadi di sini kita akan mengubahnya terlebih dahulu dengan cara klik Find and Select, kemudian replace, kemudian find one-nya kita ganti dengan huruf L dan replace with-nya kita ganti dengan angka 1. Lalu find white-nya kita ganti lagi dengan huruf P dan replace with-nya kita ganti dengan angka 2. Kemudian kita replace all dan OK. Lalu kita blok lagi. Setelah itu Ctrl C, lalu copy dan buka SPSS.
Di sini kita ke analyze, kemudian complements, lalu klik parent sample test. Kemudian kita pindahkan, kita masukkan nilai sebelum diberikan ke variabel pertama, dan yang sesudah diberikan kita pindahkan ke variabel kedua. Kemudian klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita scroll lagi, kita akan berfokus kepada parent sample test. Kita perhatikan to set-nya. Kalau besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan. Begitupun sebaliknya, kalau kecil dari 0,05 maka akan ada perbedaan. Nah, dapat kita lihat di sini, data kita nilainya lebih besar dari 0,05. Jadi nilai statistik sebelum diberikan tutorial dan setelah diberikan tutorial tidak ada perbedaan. Jadi itulah tutorial yang 4 macam dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya juga dalam tahap belajar. Saya berharap video ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.